Jadi tadi yang dibahas ya, adu syukur tentang apa aja. Nah, kita merasa nggak kalau misalnya saat ini, misalnya contohnya apa nih, rezeki kita yang kita miliki, kita nggak nyaman, kita merasa kurang terus nggak nerima, kayaknya kurang terus, berarti belum gitu ya. Tapi kalau misalnya alhamdulillah saya mah sudah gitu, bisa makan, nah berarti kita nyaman kan juga rezeki, berarti kita insya Allah sudah masuk ke situ gitu. Lalu pasangan kita, jodoh kita sudah nyaman belum? Jangan-jangan kita dengan pasangan kita itu gak nyaman gitu, pas pulang kerja tuh pokoknya ini aja gitu, pinginnya balik lagi gitu ke kantor lagi, pengen balik lagi nih, kenapa gak mau ke rumah? Pas lihat pasangan kita ini aja gitu, gak nyaman, bahaya nih, berarti kita belum syukur, berarti kita belum bersyukur. Apalagi pas datang ngelihat anak, aduh pingin ngejembelan ngelihat anak itu, nah bisa jadi kita belum bersyukur melihat anak gitu ya. Kalau modelnya seperti itu, berarti kita harus memperbaharui. Oh, saya salah berarti selama ini mempersepsikan yang ada saat ini. Ketika ada pasangan, ya saya harus enak, saya harus bahagia, saya harus menerima secara all out. Ya pokoknya gimana pun dia bentuknya, terus gimana pun dia nadanya, apanya gitu, saya terima dengan ikhlas, dengan ini saya nyaman gitu. Nah, ketika sudah nyaman, kita bersyukur gitu ya. Bersyukur, insya Allah lah yang kurang-kurang nyaman nanti Allah yang sendiri nanti akan berubah gitu. Nah, ini dulu merasakan nyaman dulu. Termasuk kan ada juga tuh kalau dia nggak betah di rumah, ada ya, nggak betah di rumah. Kalau anak-anak saya mah ada yang nggak suka dengan keluarganya, dengan rumahnya, jadi broken home gitu ya. Dia tidak nyaman karena dia tidak bersyukuri. Kalau dia bersyukur, ini ya berarti ya, dia akan merasa nyaman. Lalu apa lagi? Menciptakan emosi yang positif. Jadi kalau kita sudah bersyukur, menghadapi masalah yang ada dengan positif dan semangat. Nah ini ya, jadi kalau kita sudah bersyukur itu bawaannya positif aja gitu ya, tapi bukan positif pocket ya. Ini positif pikirannya gitu ya, pikirannya, hatinya ini positif aja ya, jauh dari keluhan, jauh dari lemah, jauh dari ketakutan gitu ya, kekhawatiran. Jadi bawaannya udah aja, kita semangat aja gitu ya, ada di rumah semangat gitu ya, lagi ngobrol dengan pasangan semangat gitu ya. Kan kalau nggak nerima mah ngobrol aja bodoh amat gitu, kan nggak ada timbal balik komunikasi juga, karena nggak nyaman, karena nggak bersyukur itu ya udah dia positif aja, semangat aja, dia nerima. Ketika di rumah enak aja, enjoy, dia bersemangat, dia nggak ada rasa takut gitu ya. Punya penghasilan sekian misalnya, nah dia enjoy aja, dia positif, alhamdulillah dia punya sekian, dia masih bisa makan, apalagi bisa nabung gitu, terus aja kayak gitu. Jadi yang tercipta emosi yang positif, dia semangat terus gitu. Yang ketiga, manfaatnya dapat membentuk pola pikir sukses. Nah ini ya, jadi ternyata kalau kita sudah sukses, sudah bersyukur, ternyata itu tanda langkah untuk kesuksesan ternyata. Makanya ketika ada training motivasi tentang sukses, target-target, kalau dia tidak dibarengi dengan syukur, itu nggak nyampe. Bisa jadi yang selama ini kita dapatkan gitu ya, kita sebenarnya sudah sering saya dapat materi tentang target-target, sudah sering saya harus semangat untuk sukses, tapi kok malah mecece gitu ya. Kenapa? Bisa jadi tidak bersyukur, yang saat ini diterima tidak disyukuri, sehingga pola pikirnya itu down terus gitu ya, tidak mengarah ke sukses. Kita sudah ada kemajuan nih, sudah berkreativitas, punya keahlian, bahkan langsung praktek, tapi tidak disyukuri gitu ya, ilmu itu tidak disyukuri. Kita punya pengetahuan A, tidak disyukuri, jadinya udah aja jadi down lagi. Rasa syukur membangun mindset sukses karena menerima apa yang ada dan bersemangat mencapai yang belum ada, berkembang ke arah lebih baik, jauh dari sifat pikiran negatif atau gagal. Nah seperti itu ya. Jadi ternyata manfaat bersyukur
bisa, kenapa ayatnya tadi dia bersyukur Allah akan menambah nikmat, ternyata di sini gitu. Jadi ketika pasangan misalnya ada kekurangan, kita terima all out, terimanya benar-benar dari hati nurani, dari terima full gitu ya. Bisa jadi suatu saat ya yang kita anggap itu kekurangan ya, suatu saat ya berubah gitu ya. Oh ternyata itu saya bersyukur menerima keadaan, ditambah lagi oleh Allah gitu ya, ditambah lagi dengan dia berubah gitu. Seperti itu anak misalnya, bisa jadi dia karakternya seperti apa, kita syukuri aja dengan bersabar, dengan mengarahkan, dengan bersyukur. Suatu saat ternyata bisa jadi itu nantinya itu berubah gitu ya, sesuatu yang lebih positif gitu ya. Jangan sampai kita bawanya negatif malah jadinya marah-marah, menyalahkan keadaan, tidak menerima gitu ya, bahkan ayo negatif terus, malah ngedowngrade gitu ya. Nah itu yang mungkin itu yang salah satunya inna azabi lain kafartum inna azabi lasyadid gitu ya. Allah sudah ngasih nih, kita maki-maki, kita marah-marah, kita tidak menerima, kita tidak mengakui, ya Allah jadinya ini lagi ya, Allah jadinya mengazab gitu ya. Kita tidak menerima pasangan kita, anak kita atau yang lainnya tidak menerima, kita merasa tidak menerima penghasilan yang ada. Ya Allah benci dong, kamu sudah dapat segini, itu kan usaha kamu, pikiran kamu, kemampuan kamu segitu. Kenapa kamu malah marah-marah, itu kan kamu juga. Maka Allah marah gitu, azab lagi, jadinya bawah lagi. Nah itu dalam kategori apapun gitu nih ya, jadi apapun. Makanya di sini juga di yayasan juga kita harus banyak-banyak bersyukur gitu. Alhamdulillah. Dan walaupun income-nya menurun, alhamdulillah aja gitu ya. Siapa tahu itu bagian ujian, kita bersyukurnya gitu ya. Yang sampai kita menyalahkan sana sini, ini nyalakan politik, pandemi, ayo disalah-salahkan. Akhirnya ya Allah makin ngedoain lagi. Kita mah bersyukur aja, alhamdulillah. Barijeng terus berusaha gitu ya. Nah itu, ini manfaatnya. Jadi untuk